Sehat kan? Sehat. Bu Mona, maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya ingin berbincang dengan Bu Mona tentang tujuan observasi dari kita yang akan saya laksanakan di kelas Bu Mona. Ya, saya akan melakukan observasi di kelas Bu Mona tentang tujuan pembelajaran Bu Mona. Nah, Bu Mona, sebelum kita melakukan observasi, ada hal-hal yang saya ingin tanyakan kepada Bu Mona. Boleh nggak, Bu? Boleh. Tidak mengganggu kan? Tidak, Bu. Ya. Nah, Bu Mona, terkait tujuan pembelajaran yang ingin dilakukan Bu Mona di kelas, apa sih tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Mona capai terhadap peserta didik Bu Mona? Baik, saya akan menjawab. Saya mengambil tujuan pembelajaran tentang PPKN Pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu pembelajarannya, satu, anak-anak bisa memahami dan mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang baik. Yang kedua, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Yang ketiga, membentuk karakter murid itu tersebut di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Yang keempat, membantu murid memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya seperti di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dan yang kelima, menjadi warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Nah, ada lagi hal yang ingin saya tanyakan Bu Mona. Kalau di kelas yang ingin Bu Mona terapkan, model pembelajaran apa sih yang ingin Bu Mona lakukan? Baik, model pembelajarannya yang akan saya lakukan yaitu saya akan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode video pembelajaran, Bu. Seperti saya akan memisahkan peserta didik berdasarkan kemampuan dan minat belajar mereka masing-masing. Terus kemudian bagaimana strategi pembelajaran apa yang akan Bu Mona terapkan di kelas? Strategi yang saya akan lakukan yaitu membuat kelompok belajar yang masing-masing terdiri dari 4 orang anak dengan kemampuan yang berbeda. Saya bertujuan agar anak-anak tersebut bisa berkembang. Seperti 4 orang itu punya karakter masing-masing yang berbeda. Dan saya bertujuan ada teman sebaya yang akan dijadikan tutor sebaya saya di kelas. Luar biasa, Bu Mona. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Bu Mona. Kemudian penilaian apa yang ingin Bu Mona lakukan di kelas nanti? Model penilaian saya yaitu individu. Kenapa saya lakukan individu? Penilaian itu berdasarkan hasil capaian masing-masing peserta didik tersebut selama dalam proses pembelajaran mereka di kelas. Luar biasa Bu Mona ya. Nah, itu Bu Mona, itu adalah pertanyaan saya sebelum melakukan observasi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Bu Mona. Sama-sama, Putri. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabarnya? Baik. Hari ini siapa yang tidak berangkat tadi? Mereka lagi ada berhalangan, mungkin ada acara keluarga. Jadi hari ini tidak bisa berangkat belajar seperti biasa saja. Oke. Ibu awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Tulis dulu ya. Tentang mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bukunya dibuka semua.
Ibu bacakan ya. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Oke. Apa sih tujuan Pancasila itu? Dengarkan, Ibu akan menjelaskan. Tujuan Pancasila agar Ibu menjelaskan anak-anak bisa memahami dan mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang baik dan bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Dapat membentuk karakter kalian siswa-siswi menjadi lebih baik. Ibu tanya nih, Pancasila terdiri dari 5 sila apa saja? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Ibu tanya. Lambang Pancasila ke-1 apa? Lambang kedua, sila kedua? Lambang sila ketiga? Lambang sila keempat? Lambang sila kelima? Beri tepuk tangan dong. Kita expliking ya, biar tidak apa? Tidak bosan. Oke, kita explaining-nya tepuk sebelum mengajar ya. Tepuk sebelum belajar. Oke, bangun semua dong. Biar lebih semangat belajarnya. Maju lagi dong. Oke, Ibu hitung ketika sudah mulai ya. 1, 2, 3. Mulai. Tepuk sebelum belajar. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, kita speaking sekali lagi. Mau speaking apa? Speaking apa? Ayo, Ibu suruh milih. Apa? Tepuk bujong? Gimana nih? Tepuk bujong? Boleh. Tepuk bujong? Iya, bujong asik, bujong asik. Oke, silakan. Kita lanjut ya. Pembelajaran. Sudah semua mencatatnya? Sudah. Oke, kita lanjut. Ibu hapus ya. Oke, ini yang sudah kalian sebutkan tadi, pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa tadi termasuk ke sila 1.
Oke, wes ya. Kalau sudah nanti ngomong. Kalau udah kita lanjut ke bagian kelompok. Iya, Gimana hari ini setelah pembelajaran dan observasi kita bersama, bagaimana perasaan Bu Mona? sangat senang sekali Bu. Saya sangat senang karena bisa menambah ilmu dan wawasan saya. Senang ya Bu ya, karena melihat antusias anak-anak tadi ya. Sangat senang sekali. Saya pun juga merasa senang waktu berada di kelas bersama melihat pembelajaran Bu Mona dengan excited anak-anak luar biasa ya. Luar biasa betul. Terima kasih Bu. Nah, menurut Bu Mona, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana karena di pembelajaran itu dengan metode efisiensi saya sudah mampu mencapai pencapaian dengan menggunakan alat gambar peserta didik sangat antusias dengan gambar-gambar tersebut. Dilihat dari tadi anak-anak ya, Iya, begitu menggunakan anak mereka berantusias gitu, sangat luar biasa Ya, ya. dengan gambar-gambar tersebut anak-anak itu jadi lebih semangat Bu belajarnya, lebih bahagia daripada disuruh kerja seperti individu, mengerjakan tugas seperti individu, beda dengan kelompok. Jadi intinya ternyata anak itu lebih menyukai pembelajaran dengan metode bergambar ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Banyak kan memang anak-anak itu saya banyak mengamati sangat suka dengan metode bergambar itu. Itu dapat kita lihat waktu di kelas Bu Mona tadi, luar biasa Bu Mona. Dari proses pembelajaran tadi Bu Mona, adakah yang menurut Bu Mona membuat Bu Mona itu merasa, oh saya sudah puas nih, saya sudah berhasil nih gitu. Adakah di sisi titik yang itu Bu Mona? Ada Bu, yang jelas pasti ada. Karena saya merasa puas. Seperti dalam pembelajaran itu saya dan anak-anak bisa mengerjakan pembelajaran kelompok yang sudah terjadi dinamika itu seperti dinamika pembelajaran tutor sebaya. Jadi dapat kita lihat tadi Iya, ya, anak-anak ada teman yang ngajari teman satunya. Iya, betul sekali. Jadi mereka itu dibuat berkelompok seperti itu, jadi bisa bertukar pikiran. Misalnya si A berpendapat begini, yang B begini, jadi saling bertukar pendapat dan akhirnya hasilnya pun sangat memuaskan. Jadi kalau saya lihat tadi waktu anak-anak berkelompok itu dengan berapresiasi, terus mereka tutor sebaya, itu kelihatan ya Bu Mona ya. Kelihatan sekali Bu. Jadi mereka mengajari teman yang nggak paham, jadi paham, yang nggak mengerti jadi mengerti. Luar biasa Bu Mona. Nah Bu Mona, kalau saya boleh tahu nih, menurut Bu Mona itu berada di fase berapa ketercapaiannya proses pembelajaran yang tadi?
menurut saya mungkin 85. Masih di posisi 85 ya. Berarti dari 100 itu menurut Bu Mona masih ada 15 yang belum tercapai. Betul sekali, Bu. Itu menurut Bu Mona yang mana? Itu karena ada sebagian peserta didik yang pasif, Bu, dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, itu mereka anak-anak khusus, ibaratkan anak-anak yang pasif dalam berkelompok di situ. Oh, tadi dapat kita lihat ya. Ada beberapa anak ya, Bu ya. Ada dalam sebagian anak yang hanya kelompoknya. diam saja. Iya, diam saja, diajak komunikasi sama temannya, dia tidak memahami. Itulah kesulitannya, Bu. Oke. Tadi ada beberapa anak ya tadi Bu Mona ya. Sepertinya ada 4 anak. Ada 4 anak. Itu terbaca oleh Bu Mona yang seperti itu ya. Betul sekali, Bu. Karena keseharian kan bersama sih, jadi paham. Makanya Bu Mona bisa menyimpulkan bahwa Bu Mona berada di fase 80. Betul sekali, Bu. Tapi sudah luar biasa ya Bu Mona. Nah, Bu Mona, dari proses pembelajaran tadi nih, menurut Bu Mona ada nggak sih hambatan yang Bu Mona temui waktu pembelajaran tadi? Yang jelas pasti ada, Bu. Pasti ada hambatan. Ya, namanya juga kita kan banyak tuh siswa-siswi di kelas, bukan cuma satu ya, Bu ya. Jadi banyak yang berbeda-beda dalam sifat, sikap, dan dalam emosional. Itu yang menurut Bu Mona menjadi hambatan ya. Karena kadang ada anak yang diajak tetapi dia tidak respon. Betul. Dikasih tahu tapi dia tetap tidak tahu. Tidak tahu dan tidak ingin tahu ada. Itu menurut Bu Mona adalah sebuah hambatan yang Bu Mona temukan waktu persekutuan tadi ya Bu Mona ya. Nah, kalaupun ada hambatan nih Bu Mona, apa sih yang ingin Bu Mona lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Saya ingin melakukan pendekatan khusus ya, Bu, pendekatan kepada siswa-siswi yang bersifat pasif itu tersebut. Karena kalau kita melakukan pendekatan, pendampingan, mungkin anak yang pasif-pasif itu bisa lebih berkembang dan lebih baik dan memahami. Oh, intinya Bu Mona ingin melakukan pendekatan secara personil kepada anak tersebut, mencari permasalahannya gitu ya. Iya, Itu betul yang akan sekali. dilakukan ya. Kita harus melakukan pendekatan, mencari permasalahan. Kenapa sih tidak bisa mengikuti dalam pembelajaran tersebut yang saya berikan? Jadi di hati Bu Mona itu ada rasa ingin tahu ya. Iya, betul sekali, Bu. Apa ini? Kenapa ini ya? Luar biasa Bu, luar biasa yang Bu Mona lakukan. Terus kemudian yang terakhir Bu Mona, adakah strategi yang ingin Bu Mona lakukan untuk belajar berikut? Ada. Menurut saya yang lagi saya pikirin nih sekarang, yang saya akan lakukan yaitu pembelajaran yang lebih menarik. Nah, seperti apa sih yang lebih menarik? Nah, seperti metode diferensiasi tadi yang saya jelaskan dengan alat peraga yang berbeda. Saya lakukan seperti kerja kelompok tadi ya, Bu ya. Nah, yang akan saya gunakan video-video anak-anak itu tentang pembelajaran Pancasila. Itu yang akan saya lakukan. Luar biasa Bu. Kalau dalam video itu anak-anak lebih antusias ingin menonton. Oh, beda nih dalam pembelajaran saya. Biasanya cuma lihat buku. Nah, sekarang menonton lihat video. Luar biasa, keren Bu Mona. Berarti Bu Mona memiliki strategi bahwasanya video itu akan lebih menarik untuk peserta didik ya Bu? Betul, Bu, daripada gambar. Itu menurut saya mungkin dicoba dengan video mereka lebih menarik karena mereka suka main gadget tuh, Bu, saya perhatikan. Kalau dikasih gadget tuh sangat bahagia. Berarti kita kasih pembelajaran itu dengan video, kan sama aja gadget tuh mereka menonton. Gitu. Berarti Bu Mona lebih memilih video karena Bu Mona beranggapan bahwasanya yang berhubungan dengan video itu akan menarik minat peserta didik. Betul sekali, Bu. Luar biasa Bu Mona. Bu Mona, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Bu Mona, Bu Mona bisa terlaksana dengan baik. Apalagi Bu Mona sudah luar biasa. Bu Mona, ini terima kasih banyak. Saya sudah mengganggu waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Putri sudah ingin masuk ke kelas saya, mengobservasi saya, dan saya sangat